Kenapa kita harus membangkang kepada Allah? Sedangkan Bani Israel, bangsa pilihan Allah, bangsa di mana Allah mengatakan inni ma'akum, masih diseru juga untuk beriman kepada Al-Quran. Kurang apa Taurat itu? Kurang apa Zabur? Kurang apa Injil, Yeremia, ya, Samuel, Pengkhotbah? Kurang apa kitab-kitab itu? Tapi kemudian Allah kepada mereka yang disempurnakan kitab dan keyakinan serta dilengkapi dengan Nabi Rasul pun Allah masih menyuruh mereka. Apalagi kita. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Biarkan qad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepadamu, minallah, dari Allah, nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Jadi kalau Bani Israel aja diseru untuk kembali untuk mengikut kepada Rasulullah, sesempurna apapun ajarannya, kemudian masih juga diseru untuk kembali untuk ikut kepada Quran. Karena memang kalau kita melihat di dalam kitabnya teman kita di kitab yang dipegang oleh teman kita Kristen, di dalam Yohanes 16, di situ jelas sekali Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel yang hidup sesamanya, akan datang setelahku pengajar, roh penolong, roh penghibur, di mana dirinya lah yang akan mengajarkan segala aspek hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Di mana hal-hal itu belum bisa kamu tanggung hari ini. Belum bisa, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh umat manusia. Manusia tidak lagi membutuhkan orang mati bangkit, gak lagi membutuhkan laut terbelah, tapi yang dibutuhkan oleh manusia ke depannya adalah hukum, kaidah, syariat, rukun-rukun. Itulah yang dibutuhkan oleh umat manusia. Maka ketika kesempurnaan, kata Allah, wahai Nabi Musa, aku memilihmu di antara seluruh manusia yang ada pada zamanmu, aku memberikan kelebihan terhadapmu. Tetapi ketika beliau datang, apa kata Allah? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itulah, Al-Quran, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi kalau kita ini bukan Bani Israel, ngapain kita harus bertahan? Lawang Allah sendiri memanggil mereka yang sudah sempurna, kitabnya sempurna, diutusnya Nabi, masih diseru oleh Allah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an kathir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Jadi mereka diberi nabi, beruntun diberi nabi, beruntun diberi kitab, beruntun didatangkan nabi dan rasul kepada mereka. Tapi masih juga diajak kemudian oleh Allah menuju kepada Quran, menuju kepada Islam, menuju kepada Islam dan Al-Quran.
Lah bagaimana dengan kita ini yang bukan Bani Israel? Ketika Allah mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan berupa mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Qur'anul Karim kepadamu agar engkau wahai Nabi Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Jadi saatnya kita membutuhkan Al-Quran dalam hidup ini. Bukan harta semata-mata, bukan pangkat semata-mata, tapi yang kita butuhkan adalah pedoman dalam hidup menuju kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu Bang Freddy dan pada Dewan Guru yang saya cintai dan saya hormati. Silakan dilanjutkan. Pak Suma, saya mau bertanya boleh Pak Suma? Silakan. Saya kan tadi coba ikut sholat Jumat. Itu hukumnya bagaimana Bang Suma? Apakah saudara saya ini sudah sunat? Belum Bang Suma. Jadi ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pokok intinya kemudian Anda sudah berakidah menyembah kepada Allah, mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, tinggal kemudian menyempurnakan keislaman dirimu saudaraku dengan mengikuti syariatnya yaitu bersunat. Maka untuk itulah kemudian ya mungkin secepatnya kita bersyahadat, lalu kemudian nanti mengenai sunatnya setelah ini mungkin bisa mencari dokter atau mencari rumah sakit untuk segera bersunat. Alhamdulillah Anda sudah menundukkan diri untuk beriman kepada pencipta Anda dan juga beriman kepada Nabi yang diutus untuk Anda, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bang. Insyaallah. Jadi gimana? Bisa kita tuntun prosesi syahadatnya? Siap Bang Suma. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bang Fred, dengan sungguh hati saya menuntun saudaraku ini untuk menjemput Islam, ya, untuk kembali kepada fitrah, menyembah dan menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi yang telah mengadakan keberadaan kita di atas muka bumi ini dengan penciptaan yang sempurna dalam bentuk sempurna. Ya sebenarnya ini ya saya ingin menjawab sedikit mengenai siapa Bang Fred ini sudah sholat Jumat. Secara akidah memang Bang Fred ini walaupun bersyahadat dalam hati itu sebenarnya sudah sah ya, karena syahadat sendiri itu tidak harus disaksikan oleh orang banyak. Kenapa kita harus disaksikan oleh orang banyak? Supaya orang-orang itu tahu bahwa kita itu sudah Islam begitu. Nah, nanti yang menjadi ganjalan itu adalah ketika Anda sholat Jumat tapi belum sunat. Nah, di sini yang menjadi ganjalannya. Ketika Anda tadi sholat Jumat, apakah burung aja nyebutnya. Burung Anda itu Anda bersihkan gitu? Dibersihkan najis-najisnya? Saya mengikuti tata cara wudhu aja Bang. Ada teman saya, tapi belum dibersihkan ya. Tapi apapun itu Bang Freddy, susah payahmu, keinginanmu, iya sedikit. Keinginanmu untuk taat dan tunduk kepada Allah itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sholat kalau mengenai sholat itu kan harus suci kan. Tetapi paling tidak keinginanmu, susah payahmu untuk menjalankan sholat sudah dinilai oleh Allah sebagai amal kebaikan. Begitu. Datang nih. Ada pertanyaan nih Bang Juma. Dari tadi sambil menunggu ya Bang Freddy mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama kita semua di sini. Ini ada pertanyaan Bang Juma. Ini dari luar negeri loh, serius. Iya. Apa itu hidayah? Bagaimana mencapai hidayah itu? Itu. Iya. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai arti daripada kata hidayah itu sendiri, kita harus memahami bahwasanya hidayah itu adalah petunjuk. Jadi kalau kita memahami hidayah itu adalah satu bagian dari berbagai macam petunjuk dari Allah.
Itu. Jadi hidayah itu bukan hanya masuk Islam, enggak. Semua petunjuk yang diberikan oleh Allah itu adalah hidayah. Ini secara garis besar. Jadi kalau kita berbicara apa sih hidayah itu? Nah, lalu bagaimana kemudian kita bisa memberikan pengertian tentang hidayah? Hidayah ini adalah penjelasan, uraian atau petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Itulah yang disebut hidayah, Bang. Saya ulang. Jadi hidayah itu adalah petunjuk atau penjelasan menuju jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada hakikat tujuan sehingga meraih ridha kemenangan di sisi pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak dalil di dalam Al-Quranul Karim yang bercerita tentang hidayah ini. Itu kurang lebih 200 ayat ya berbicara tentang berbicara mengenai hidayah. Banyak ada disebut ada al-huda, al-ahda, muhtadin, ihda, hudu, hudia, yuhda, hada dan seterusnya. Banyak di dalam Al-Quran. Contoh misalnya di dalam surah Al-An'am ayat berapa ya, kita ambil ayat 125. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Al-An'am ayat 125. Dinda Alif. Siap Gurunda, bentar. Al-An'am 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sering kita baca ya. Pamay yuridil yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu ja'al sadrahu doyikon harrajang ka'annama yas'adu fis sama kadalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Iya. Jadi Ya. Iya. Jadi Al-Quran mengatakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah. Apa kata Allah? Serulah. Seru. Siapa yang diseru di sini? Umat manusia. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai hidayah, Bang Handi, hidayah itu adalah satu komponen pekerjaan yang dilakoni oleh umat manusia untuk menuju kepada Tuhannya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi itulah salah satu hikmah dari hidayah, Bang Hadi. Hidayah adalah bagaimana kemudian Allah menanamkan kepada kita supaya kita itu memahami bahwasanya barang siapa yang Allah kehendaki memberikan petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk ajaran agama Islam. Itulah yang disebutkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi kalau ada orang yang kemudian menggunakan akalnya, menggunakan hatinya untuk kemudian menuju kepada keridhaan Allah, Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi petunjuk itulah hidayah itu. Seperti itu, Bang Handi. Ada branding nggak di bawah? Host, coba kalau ada dinaikkan. Terpental. Kalau Ya, sudah Freddy naikkan lagi. Sudah saya kirim permintaan untuk naik. Oh iya. Mungkin gangguan sinyal kali tadi itu.
Mantap sekali ya penjelasan Bang Joma ya. Tapi itu ada pertanyaan selanjutnya Bang Joma. Sambil menunggu ya. Iya. Bahwa hidayah itu kita memang harus berusaha akal dipakai. Bukan diem aja hidayah itu datang. Kan gitu. Siap. Terus bagaimana orang yang mendapatkan hidayah, ciri-cirinya seperti apa sih? Apakah bisa dilihat dari bagaimana berbicara, tindakan sehari-hari, seperti apa? Iya. Kira-kira Bang Joma. Jadi gini, Bang Hadi, ada beberapa hal yang perlu dipahami terhadap terhadap hidayah Allah itu kan. Hidayah itu kan tadi kita udah sepakat, hidayah itu adalah petunjuk. Jadi ketika ada orang yang terketuk hatinya kemudian menuju kepada Islam, maka Allah akan melembutkan hatinya. Karena itu adalah satu komponen antara petunjuk dengan kelembutan hati. Tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Apa kata Allah? Wahai Nabi Muhammad, jika engkau sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk, intahris ala hudahum, maka kata Allah, fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Lalu bagaimana tanda-tanda mereka yang kemudian mendapatkan hidayah? Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh fala yunazi anna. Ini jelas ini. Ketika dikatakan fala yunazi anna fil amri wada'u ila rabbi. Di ayat itu dikatakan begini. Likulli ummatin, bahwa setiap umat telah kami tetapkan ketentuan yang kalau dalam bahasa kita itu adalah syariat. Apa kaidahnya dengan hukum ketentuan dan syariat ini? Kata Allah, nasikuh fala yunazi'unnah fil amri wad'u ila rabbik. Mereka ada pada posisi mengamalkan, melaksanakan, mentaati, menjalankan, merealisasikan, mengaktualisasikan dalam kehidupan. Maka kata Allah, tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di jalan yang lurus. Artinya gini Bang Andi, ciri-ciri orang yang kemudian mendapatkan hidayah itu adalah tidak berbantah-bantahan terhadap orang yang menjadi tumpuan untuk belajar. Misalnya nih, Bang Handi adalah orang yang kemudian ingin belajar Islam. Pada poin awal mungkin untuk mengetahui metode yang saudaraku gunakan adalah bertanya. Mereka akan manut dengan penjelasan kita. Lalu kemudian setelahnya menuju kepada pengajaran yang sudah disyariatkan. Mana Fredik? Fredik mana Fredik? Yang menjadi Fredik nih kayaknya nih. Yang menjadi ketetapan dan ketentuan kemudian yang ada pada ajaran atau syariat Islam. Jadi tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah itu adalah menundukkan kemudian hatinya, pikirannya untuk tunduk berserah diri kepada aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan hidayah kemudian justru menjauhkan dirinya daripada syariat Islam, maka itu perlu dipertanyakan. Mana tahu dia hanya berpura-pura, mana tahu beliau itu hanya mempraktekkan cara-cara serigala menyamar domba. Bisa jadi kayak begitu Bang Andi. Silakan. Mungkin ada masukan atau ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang lain. Ada yang mau menambahkan? Silakan naik Fredik. Bang Predik, ya katanya ada di bawah. Tadi saya sudah kirim permintaan undangan untuk naik tapi belum diterima. Silakan Pak Predik naik lagi gitu.
sambil menunggu Pak Predik. Silakan Ustaz Alif. Sambil nunggu. Tadi kebetulan pertanyaan Bang Handi itu justru yang kita sudah bacakan ya dalilnya juga. Bahwa barang siapa yang Allah hendaki akan memberikan kepadanya suatu petunjuk hidayah. Nah, tanda-tandanya apa? Yashroh sodrohu lil Islam. Allah beri lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Makanya mereka itu ada ketenangan, ingin belajar. Allah bukakan lapangkan dadanya itu. Makanya disitulah tanda-tanda orang yang akan menerima hidayah dari Allah. Allah gerakan hatinya, dia mau belajar, mau bertanya. Dia bertanya benar-benar menggunakan akalnya. Ketika dijelaskan oleh guru dan dia menerima, karena penjelasannya juga memang mengetuk akal sehatnya, mengetuk hati nuraninya, kan gitu. Nah, ketika itu salah satu dari tanda-tanda orang yang akan mendapatkan hidayah. Makanya dikatakan famay yuridillahu ayahdiyahu yashroh sodrohu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima hidayah itu. Nah, sementara di ayat ini dijelaskan sementara buat orang yang ingin menjauh dan seterusnya tidak mau menerima hidayah itu seperti orang yang mendaki ke langit, sesak dadanya gitu. Nah, itu kan kebalikannya di situ. Jadi tanda-tandanya adalah dia itu ingin belajar, ingin mengetahui tentang apa itu Islam. Mahwal Islam, bagaimana tentang cara praktek ibadah di dalam Islam, bagaimana ajaran-ajaran di Islam. Karena apa? Karena ketika dijelaskan, ketika dipaparkan oleh guru-guru kami di sini, akal mereka itu tidak bisa menolak. Memang begitulah ajaran yang sesuai dengan ketentuan dan perintah dari Tuhan gitu. Ajarannya itu bisa masuk di akal. Nah, kurang lebih begitu. Makanya ketika hidayah itu datang, tapi ingat juga ada makanya inayah atau ada juga taufik. Ketika hidayah petunjuk itu sudah datang, Allah berikan taufik pertolongan bagaimana digerakkan hatinya, dimudahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga tidak sedikit saudara-saudara kita melalui media sosial ini, baik di jaring TikTok maupun yang lain, mereka banyak yang terketuk hatinya, lalu mereka rela melepaskan duniawinya, meninggalkan dunianya ketika itu menjadi satu konsekuensi demi memilih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu kurang lebih tambahannya. Terima kasih. Masya Allah penjelasannya gitu ya. Bang Predik kalau di bawah bisa dinaikkan host sambil menunggu gitu ya. Iya, kan Afi sudah saya kirim permintaan sampai 4 kali tapi belum diterima. Mungkin boleh di Bang Frediknya yang kirim permintaan untuk naik. Atau mungkin beliau masih dalam sibuk ya. Kita menunggu saja sambil kita edukasi gitu ya. Kenapa? Karena di luar sana banyak ini Muslim ini nggak mau ditanya. Ini Muslim ini maunya hanya membahas Bible gitu ya. Ini kajian Islam ya. Jadi kalau ada di bawah mau bertanya, silakan diketik aja di bawah pertanyaannya, kita jawab. Ya, kalau ada orang silakan. Ada juga sinyalemen begini di luar sana. Ini dikonsumsi oleh publik. Bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, Maha berkehendak, kenapa tidak memaksa saya seorang kafir ini mendapat hidayah gitu itu. Dan kenapa ada agama lain di luar agama Islam? Kenapa banyak agama? Padahal sebenarnya sih kalau dijelaskan kan cuma satu agama yang ada di muka bumi gitu ya, sebenarnya begitu. Nah, ada ini ingin edukasi di sini biar terjawab semua. Bang Juma silakan. Gimana Bang Handi? Itu loh sinyal di luar sana gitu loh. Saya kan kafir nih. Kalau Allah itu Maha Kuasa, kenapa nggak maksa saya aja memeluk Islam? Gitu loh. Berarti Tuhanmu tidak Maha Kuasa gitu. Iya. Ya, itu kira-kira. Iya. Silakan. Bagus, iya. Jadi Al-Qur'an itu jelas menerasikan dengan apa ya? Dengan tatanannya yang begitu sempurna. Jadi di Islam itulah ikraha fiddin. Al-Qur'an mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu, kata Allah. Barang siapa yang menghendaki untuk beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kufur, kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Jadi di sini ada kata kafir dan juga ada kata zalim. Wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara.
Kenapa Allah menyandingkan kata kafir ini dengan zalim? Karena orang-orang kafir itu ketika Allah menarasikan keadaan yang sesungguhnya akan manusia, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah menarasikan dengan sempurna melalui pewahyuan. Allah yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Lalu Allah mengatakan, Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Bukan manusia yang mengatur itu semua. Bukan teknologi yang mengatur itu semua, tetapi Allah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Disandingkan oleh Allah kata kafir dengan penekanan inna a'tadna lizzalimin nara. Orang yang kafir adalah orang yang zalim. Dikatakan oleh Allah, sesungguhnya mereka adalah penghuni api neraka. Ini jelas ini. Ini jelas. Artinya orang kafir itu udah tahu pencipta langit dan bumi sudah pasti bukan makhluk. Pencipta langit dan bumi sudah pasti maha suci. Pencipta langit dan bumi sudah pasti maha kuasa. Pencipta langit dan bumi sudah pasti tidak memiliki kelemahan, kekurangan. Tetapi kemudian orang-orang kafir ini zalim, menganggap pencipta ini nuzul menjadi ciptaan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal, coba kita lihat sahabat, apa mungkin seorang manusia bisa mengatur terjadinya siang dan malam? Apa mungkin? Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang, bintang-bintang dan pepohonan-pepohonan, keduanya tunduk kepada Allah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia menciptakan keseimbangannya. Apa mungkin yang menciptakan ini adalah sosok yang lemah, makhluk yang lemah, yang merasakan ngantuk aja nggak bisa tahan, yang merasakan lapar aja nggak bisa tahan. Dia tidak bisa melawan ngantuknya dan tidak bisa melawan rasa laparnya. Apa yang seperti ini yang menciptakan langit dan bumi? Tidak mungkin. Maka kemudian Al-Quran menarasikan bahwa inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim suradikuha. Ini jelas penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira begitu Bang Hadi. Silakan mungkin guru kita yang lain. Masya Allah, mantap. Adem. Tapi kalau adem begini kok banyak yang panas ya yang dibawa ya. Fenomena alam kayak. Harus berimbang hukum itu. Ada adem, ada panas. Iya. Kenapa ya? Kayaknya kalau ada Ustadz kita di sini membaca ayat suci Al-Quran kok sepertinya apa ya? Ada api di telinganya gitu. Kemana? Mesti panas sih gitu loh. Kayak kemarin Pak Vipo dengar Bang Zuma ngaji langsung mau bersyahadat. Giliran dibacakan data di kitabnya, panas dia. Panas. Malah mau minta terus dia Bang Zuma yang ngaji. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Duka. Bang, izin mau sebentar aja menyampaikan informasi bahwa insya Allah mulai besok itu teman-teman dari divisi sosmed itu udah siap untuk memverifikasi pendaftaran keanggotaan kemarin yang sudah masuk ke kita. Alhamdulillah. Insya Allah akan dilakukan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa maksimal lah Bang. Jadi mungkin bagi alhamdulillah. teman-teman yang mau mendaftar, silakan segera mendaftar karena mulai besok sampai Selasa insya Allah itu sudah tahap verifikasi.
Ya, ayo teman-teman, silakan. Daftarkan diri Anda. Bang Handi, daftarkan diri Anda, Bang Handi. Allahu Akbar. Sip. Alhamdulillah. Yuk. Karena nanti verifikasi itu secara kolektif ya. Nanti nunggu sekian banyak lagi baru verifikasi lagi gitu kan ya. Jadi jangan ditunda. Mumpung besok mau mengadakan verifikasi dari yang sudah daftar, silakan yang belum daftar sekarang. Kalau gitu geser topik dikit, ada yang banyak nanya nih di luar sana gitu ya. Kenapa sih make istilah apologet gitu? Itu kan menurut mereka itu kan yang nggak ngerti nih, itu kan bahasa Kristen. Menurut kami sih tadinya kan ini kan bahasa umum, bahasa Yunani kan gitu. Kenapa nggak keislaman aja? Kenapa mesti pakai istilah apologet? Ini banyak yang nanya loh. Yang larang siapa, Bang Handi? Ya bertanya doang sih dia, nggak, sebenarnya sih nggak ada yang larang, itu dia. Statusnya apa gitu larang? Statusnya dia apa? Terus apa yang telah ia lakukan untuk umat ini? Ya mungkin diterangin aja Bang Juma, apologet itu apa sih, biar teman-teman juga yang nonton banyak ini ngerti itu apa arti apologet itu sih. Baik Bang Handi, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita harus sering untuk kemudian mengulas pertanggungjawaban kita terhadap umat akan penggunaan kata apologet. Mengawali jawaban saya adalah kata apologet itu sendiri tidak ada teori khusus, tidak ada kajian khusus, tidak ada materi khusus mengenai apologetika yang terperinci di dalam kitab suci dari saudara-saudara kita Kristen. Ini dulu, selayaknya Allah di dalam Al-Quranul Karim, selayaknya kata Alkitab di dalam Al-Quranul Karim, kata Rasul, kata Nabi, kata iman, kata ayat, mujizat, syafaat, berkat, ilham, dan seterusnya, itu adalah merupakan suatu teori khusus mengenai kajian-kajian yang terperinci di dalam Al-Quranul Karim. Ini dulu yang perlu harus dipahami. Jadi, kenapa kemudian apologet itu digunakan oleh API? Memang kita menyadari bahwasanya apologia itu adalah awalnya dipakai untuk pidato pembelaan. Ya, semalam juga saya menarasikan bahwa pembelaan yang dimaksud di sini adalah ketika orang Athena zaman dulu, jauh sebelum Kristen itu datang, itu mengartikan sebagai sebuah pembelaan dalam konteks pengadilan yang lazim digunakan untuk proses pengadilan pada masa itu. Ini dulu, artinya apologet itu adalah satu bahasa atau satu kata atau satu tindakan atau satu keadaan di mana itu tidak digunakan oleh orang-orang Kristen pertama kali, bukan. Ini dulu yang perlu kita pahamkan kepada saudara-saudara. Jadi ketika pada masa itu di Athena, sang terdakwa diizinkan untuk memberikan sanggahan terhadap tuduhan apapun yang ditujukan dengan sebuah pembelaan, apologia dalam bahasa Yunani. Dia berhak kemudian melakukan pembelaan terhadap dirinya yang terkait dengan konsep ketuhanan. Nah, itu dia poinnya. Jadi umat Islam juga ketika dituduh Allah, ya kita punya hak untuk melakukan pembelaan. Karena orang-orang yang datang menyebarkan agama di luar agama Islam adalah menginginkan kemudian melakukan satu tindakan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan dengan berbagai macam tuduhan dan alibi. Untuk itulah ya sebagai seorang muslim kita berapologet, mengambil tindakan pembelaan terhadap iman kita. Itu sah-sah saja. Kalau kemudian yang pertama kali melakukan pembelaan adalah Sokrates terhadap tuduhan
bahwa beliau ini mengajarkan tentang sembahan-sembahan asing, ya, apakah kita kemudian umat Islam ini tidak boleh membela karena dianggap bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah bukan Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub? Ya, kita punya hak untuk membela itu. Kita punya hak, kemudian kita punya hak suara untuk menyatakan itu. Dan yang pertama kali melakukan pembelaan iman ya Sokrates. Lalu diteruskan muridnya Plato dan seterusnya. Lalu kita nggak bisa gitu? Boleh dong, boleh. Kenapa tidak? Meskipun kemudian kita menyadari ya, setelah kita kemudian umat Islam, apologet Islam, pendebat-pendebat Islam ini kemudian mengetahui bahwasanya ya memang di dalam kitabnya teman Kristen itu ada kata apologia. Di dalam bahasa Yunaninya memang ada seperti itu, ada dalam kitabnya mereka apologeomai dan seterusnya. Itu bisa kita temukan dalam Lukas 12 nomor 11. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membawa kemudian narasi rasa bahasa apologeomai ini ke dalam iman mereka ketika berdampingan dengan umat Islam? Tidak. Nggak ada tuh mereka menggunakan kata itu. Kenapa? Karena mereka mencoba menarasikan iman mereka dengan istilah-istilah Al-Quranul Karim. Habis itu kita mau alergi gitu. Kita salah ketika mereka kemudian mencopot istilah-istilah Al-Quranul Karim dengan prinsip disiplin ilmu, dengan teori khusus mengenai kata daripada apa yang mereka gunakan dalam Al-Quran. Terperinci dalam Al-Quran, kita mereka ambil dengan seenak perut, kita diam. Diam. 1000 bahasa. Oh, hanya bisa berdebat dan berdebat. Tunggu dulu. Rasul Muhammad SAW itu memiliki teknik, memiliki kemudian ilmu politik di dalam mengkaji perkembangan agama yang dia bawa. Ya, sah-sah saja dong. Kita juga menggunakan strategi. Apa yang salah? Hukum mana yang kemudian dilanggar dengan menggunakan kata apologet? Tunjukkan kepada saya. Ayat mana, surah apa, hadits mana yang kemudian yang dilanggar ketika kami menggunakan kata apologet? Atau jangan-jangan Anda hanya barisan orang sakit gigi? Kita tahu Lukas 12 nomor 11 di sana ada kata apologeomai, ada dalam bahasa Yunani. Tapi apakah bahasa itu yang mereka bawa ke sini? Ketika kemudian mereka memurtadkan orang-orang yang miskin, yang tidak mengerti tentang Islam, apakah kata itu yang mereka bawa? Tidak. Istilah-istilah Islam yang mereka gunakan. Maka kalau mereka merampas istilah Islam berjuta dari Al-Quran, cukuplah satu kata yang kita rampas, yang mana kata itu pun adalah kata yang mereka tidak gunakan di negara yang kita cintai ini. Apa yang salah? Dan orang apologetika, khususnya para debaters yang ada di bawah naungan API, harus tahu bahwa nanti di tahun 1974 apologetik disahkan menjadi sebuah disiplin ilmu teologis yang khusus di dalam pembelajaran sekolah kekristenan. Apa ada yang salah ketika kita mendirikan sebuah yayasan dengan kata apologet? Gak salah. Ada dalil yang menyalahkan itu? Mari kita kaji. Surah apa, ayat berapa yang melarang? Jadi sahabat-sahabat, kami perlu menyuarakan API, apologet Islam Indonesia, melakukan pembelaan ya terhadap iman Islam dari berbagai aspek, dari berbagai serangan, dari kritikan yang diluncurkan oleh sistem kepercayaan yang berbeda dengan Islam itu sendiri. Apa yang dilakoni oleh anak-anak API, para laskar-laskar yang ada di API ini? Yang pertama, klasifikasi terhadap posisi Islam yang seringkali disalahartikan dan disalahsajikan oleh oten-oten yang kemudian mencoba menggunakan media sosial, mengkaji ayat suci Al-Quran, menelaah hadis-hadis yang ada dalam Islam dengan kajian sajian yang tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh umat Islam. Kami API hadir sebagai apologet, pembela terhadap prinsip itu. Satu. Yang kedua, API sebagai pembela iman Islam
menjawab pertanyaan dan memberikan kritikan dari non-Islam dengan secara umum. Ini jelas, ini kita sudah lakukan, ini kita sudah praktekkan jauh sebelum api itu berdiri. Bahkan yang mengkritisi pun sudah melakukan mungkin lebih dulu daripada kita yang ada di api ini. Jadi yang kedua, menjawab pertanyaan, menjawab kritikan dari oten-oten secara umum. Yang ketiga, melakukan tindakan pemberesan terhadap kesulitan-kesulitan intelektual dan iman yang menghalangi orang-orang non-Islam, oten-oten terhadap Islam itu sendiri. Orang yang sulit memahami Islam, orang yang berat intelektualnya mengkaji Al-Quranul Karim, api hadir di tengah-tengah umat ini untuk memberikan ruang pemahaman terhadap Al-Quran, terhadap mereka yang punya intelektual tapi berkarat untuk memahami tentang kalam Allah. Api hadir untuk menunjukkan itu. Takbir, Allahu Akbar. Allah. Lalu kemudian yang keempat adalah para apologet Islam Indonesia itu berfokus dan bertumpu menyerang atau menjawab argumen-argumen dari non-Islam atau oten-oten yang menyerang Islam. Sebab ini adalah fungsi yang sangat esensial dalam berapologet Islam, para apologet Islam. Ini yang esensial, melakukan penyerangan, fokus terhadap serangan atau menjawab argumen-argumen yang menyesatkan umat Islam itu sendiri yang awam dari serangan non-Islam yang membabi buta. Lantas kemudian dengan gerakan-gerakan yang kami lakukan ini, itu membuahkan sebuah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya selesaikan sedikit lagi Bang Fred. Siap Bang Subah. Ya, mumpung saya lagi ditanya. Jadi itu yang keberapa tadi, Mas Om? Yang keempat. Ini yang terakhir aja dulu untuk sementara. Nanti kalau ada lagi yang bertanya, saya kasih sajian-sajian sampai 4 SKS kalian. Yang kelima, api itu Bang, Bung, Om, Paman, Tante, Kakek, Opung tidak hanya meyakinkan bahwa Islam itu benar, namun dengan adanya api mendorong umat Islam itu sendiri untuk kuat memegang akidah Islam dengan cara menyajikan dialog lintas agama yang baik. Anda datang, kami sambut dengan baik. Anda sopan, kami segan. Anda ngamuk, kami borgol. Demikian Bang Hadi. Terima kasih. Ya Bang Zuma, di sini sudah kembali lagi Bang Fredik. Assalamualaikum Bang Fredik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hendi. Ya gimana Bang, sudah bisa open cam dan bisa langsung kita bersyahadat? Insya Allah Bang, bisa Bang. Masa Coba, Sebentar ya. ya boleh dicoba Bang untuk open camnya, bisa diklik dulu. pindahin ke layar lebar dia. Tapi izin saya pakai masker nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke Bang, siap Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Buka terus aja Bang. Oke Bang. Gimana nih Bang? Dibuka gini ya? Lagi. Ya, Bang. Dikendalikan oleh Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke Bang. Buka mic-nya Bang Juma. Mic-nya dibuka. Oke, ini mungkin Bang Freddy masih dalam keadaan kerja ya Bang? Betul. Bang Oke. Jadi ikuti saya, boleh ya? Siap Bang semua. Siap. Tangan kanan ke atas menunjuk ke langit, menandakan bahwa simbol tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu
anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Dan aku bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Silakan para sahabat-sahabat yang lain disambut saudara kita, mungkin didoakan atau gimana. Selamat datang saudaraku. Oke, dikendalikan satu orang dulu ya. Saya beri kesempatan dulu kepada yang kita seniorkan, Ustaz Sugi. Silakan, ada yang mau diucapkan ke Bang Predik. Silakan. Ya Bang Freddy, Masya Allah hari ini Anda sudah sah menjadi seorang muslim. Ya, yang tadinya mungkin mata ini tertutup, hati tertutup, telinga tertutup, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, ya, otak kita tersumbat oleh dogma. Hari ini Anda sudah menjadi seorang muslim yang sejati. Pesan saya, pegang baik-baik iman yang sudah Anda raih. Ya, mungkin ini bukan awal dari kesudahan dari Anda memasuki Islam, bukan, tapi awal, karena Anda akan mengalami banyak ujian. Sebagaimana Allah berfirman, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Ya, ujian itu berat, tergantung dari keimanan Anda. Nah, untuk lebih abdulnya, bagaimana kalau kita doakan bersama-sama ya, Akhi Juma ya? Boleh. Silakan. Ya, kita doakan Bang Freddy mengaminkan dalam hati saja, dan semoga dengan diaminkan orang yang baru saja mendapat hidayah itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doanya seorang mu'alaf itu tanpa hijab. Oke saudaraku, baik yang ada di Komal maupun yang ada di bawah Komal, mari kita konsentrasi sejenak memanjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khasana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatin minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana ya Rabb, Engkaulah Tuhan semesta alam, Tuhan tempat kami menyembah dan Tuhan tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini Engkau telah memberi petunjuk kepada saudara kami yang tadinya menjadi penyembah ciptaan-Mu ya Allah. Hari ini dengan ikhlas beliau ingin menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Engkau ya Allah. Ya Rabb, kekalkanlah hidayah yang ada pada dirinya ya Allah. Kuatkanlah hatinya untuk menghadapi segala cobaan yang akan Engkau berikan kepadanya ya Allah.
Ya Allah, Engkau beri cobaan kepada hamba-Mu bukan karena Engkau benci ya Allah, tapi karena Engkau sangat cinta dan mencintai ciptaan-Mu yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, iman saudara kami, iman orang tua kami, iman anak-anak kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, letakkanlah hati ini di dalam iman Islam, ya Allah. Ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan kafir, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami menjadi penyebar kebaikan, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab maksiat, ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya murka-Mu, ya Allah, ya Rabb. Tetapkanlah kami orang-orang yang terus berjuang di dalam agama-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang terus mendakwahkan agama-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ampunilah segala dosa ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bang Freddy udah bisa ditutup kok. Abis ini ke Pak Hendra. Oke, Bang. Udah bisa ditutup Siap, Bang. kalau mengalami kesulitan. Bisa ditutup. Iya, Bang. Aman. Terima kasih, Bang. Camnya boleh ditutup. Baik. Sesudah Bade ke Pak Hendra, ada yang mau diucapkan Pak Bang Hendra? Silakan. Sepatah 2 kata. Monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat datang saudara seiman Pak Fredrik. Insya Allah kedepannya bisa belajar tentang syariat Islam, menjalankan syariat Islam dan mengamalkannya dengan baik. Itu aja. Amin. Abang, sebentar ya. Saya tinggal dulu sebentar, ada kerjaan sedikit. Abang. Siap. Beliau ini kan sambil kerja ya, kita mungkin dimaklum. Tapi menyimak mungkin. Ya. Bang Hendra sudah ya? Udah Bang Andi, lanjut Bang Andi. Oke, makasih Bang. Kalau paduka itu selalu singkat, padat, bermartabat. Kok kepanjangan saya? Martabak. Enak tuh. Ya, silakan Ustadz Alif lagi baru ke Ustadz Arif. Lagi adan. Kajian ya. Ustadz Arif. Kalau boleh saya mendahului gini aja. Kalau nggak salah ya kemarin tuh beberapa hari yang lalu memang Pak Predik ini aktif ya dalam dunia diskusi. Tapi beliau memang santun menyampaikan argumentasi waktu masih di sebelah begitu. Jadi kami di sini mengucapkan mohon maaf atas segala hilap waktu diskusi, waktu Anda masih di sebelah begitu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenaan. Yang jelas intinya adalah ambil positifnya dengan adanya diskusi ini, mungkin belajar sendiri atau seperti apa, Anda mendapatkan hidayah di sana. Inilah gunanya diskusi, inilah fungsinya apologet yang telah diterangkan banyak oleh Bang Juma tadi. Semoga yang lain juga mengikuti Pak Predik bahwa ya yang patut disembah itu adalah yang menciptakan kita, bukan yang diciptakan itu. Itu sih dari saya. Mohon maaf ya Pak Predik kalau kemarin-kemarin ada kata yang tidak pantas kami ucapkan kepada Anda. Salam buat keluarga. Pak Predik bisa dijawab? Beliau di tempat kerjaan sih. Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya, Bang Hendi, saya lagi di tempat kifayah, Bang Hendi, berkunjung ke ini, takziah, Bang Hendi. Oke. Ke Ustadz Alif dulu ya. Ustadz Alif lagi ajan di tempatnya. Kalau gitu Bunda Rama yang ada yang mau diucapkan Bunda, silakan. Ingin mengucapkan syukur, bersyukur ya
Allah Tuhan. Bagus sekali suaranya Hari Bunda. hampir tiap hari ya hari. Buat nih suaranya. Sedang robot ya jaringannya. Ya ini apa yang perlu dari atau boleh dibilang buah dari apa yang Burunda lakukan atau saudara-saudara. Aduh. Waduh. Udah. Oke, Bunda Rama di. Mohon maaf ada telepon. Atau apa yang Burunda dan saudara-saudara saya lakukan. Aduh. Noise ya. Double suaranya Bunda. Ya Allah. Ya. Cukup ya. Ya, yang malam lagu yang Allah berikan ya. Oke, cukuplah kalau demikian lah. Oke, Bang. Oke. Lanjutkan. Silakan Ustaz Alip. Mungkin saya sambung ya karena tempatku juga sudah masuk asar. Ya, terima kasih. Momen yang dinanti akhirnya sudah terucap juga, yaitu 2 kalimat syahadat Bang Fredrik ya. Jadi mungkin mewakili teman-teman juga yang memang tidak berada di atas komal di luar sana. Permohonan maaf dari kami selama berdiskusi atau kita pernah berdiskusi ada perkataan, pernyataan, sikap perilaku kami yang menyakiti Bang Fredrik ya. Mohon dimaafkan kesalahan-kesalahan kami. Bang Fredrik saat ini saudara dengan kami ya, saudara dalam seiman. Kita sama-sama menyembah satu Tuhan, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedepannya Bang Fredrik, seperti yang tadi beberapa poin yang sudah kita sampaikan, maka Anda menjadi seorang muslim, maka jalankan syariat Islam itu dengan sempurna, dengan bertahap tentunya prosesnya. Kewajiban jangan ditinggalkan, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, beserta kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, dengan saudara, keluarga, tetangga, tetap berbuat baik. Namun, kita tidak intervensi dalam hal keagamaannya. Agama biarkan dijalankan masing-masing. Ketika kita memiliki saudara atau orang tua yang masih berbeda keyakinan, namun tetap hubungan anak bersikap baik, berbuat baik, bermuamalah, tetap menjadi seorang yang baik, bahkan harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang saya tambahkan, yang saya sampaikan ya buat saudara-saudara semua. Mungkin izin juga mau bergantian, saya izin turun. Terima kasih buat para guru-guru semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bang Juma. Bang Juma memberikan sedikit tausiah, kalau nggak kultum atau apalah, motivasi buat kita semua menyambut saudara kita, apa yang harus kita berbuat kepada saudara kita yang baru mualaf ini, dan tertentu juga kepada Bang Fredrik langkah-langkah awal apa yang harus dilakukan. Silakan, waktu dipersilakan untuk Bang Juma. Bang Andi, teman-teman semua, saya izin turun dulu ya. Siap Bang Hendra, makasih Bang Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ya, Juma kemute. bagus sekali paparannya Bang Juma. Terima kasih. Masya Allah. Bang Zuma lagi putus jaringannya tadi sebentar karena mati lampu. Oh. Mati lampu ya. Iya, Ini tadi posisi lagi di mana ini? di rumah Ki. Belum ke gunung. Insya Allah besok. Kemarin itu ada ibu dari Bandung tuh ingin ke rumah Hobbit, anak-anak motor gitu loh. Saya persilakan ke rumah Hobbit nama rekannya. Udah dihubungi belum tuh? Belum Ki, belum Oh, ada. belum ya. Rombongan dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Sekarang ada di Makassar. Dia rencana mau ke Bira. Saya bilang hubungi admin aja, bisa mampir di Bolangi gitu. Kata dia bagus itu katanya. Oh, belum dihubungi, nanti saya hubungi kembali. Iya, Ki. Jadi teman-teman ini Pak Fredrik ini beberapa hari memang terakhir ini sering diskusi di komal-komal muslim. Ya, dengan cara berdiskusi yang santun, beliau terbuka cakrawala berpikirnya ya bahwa apa yang saudara muslim sampaikan itu masuk akal. Terutama argumentasi Bang Juma yang banyak memberi edukasi. Jadi sangat lebay lah ya di luar sana kalau ada yang mengatakan bahwa Bang Juma hanya nyari koin.
Banjuma bla 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 gitu. Kenapa? Karena keilmuan apologet Muslim ini yang sering kita dengarkan Zulkifli Mabas itu cara mengkanternya hanya hal-hal yang negatif. Karena kalau berdasarkan argumentasi edukasi bayi data itu sudah kewalahan. Napasnya sudah di ujung tanduk. Tidak bisa lagi kecuali apa? Ya fotonya Banjuma dipalsukan, membuat fitnah-fitnah dan seterusnya. Untuk melawan Banjuma ya seperti itu. Nggak ada lagi cara lain. Diajak debat 1 lawan 1 ya udah nggak bisa. Ya menanti saat-saat Banjuma dipancing untuk emosi supaya dia keroditkan. Tapi kalau ada Andi Selebes saya akan skakmat siapa yang ingin diskusi 1 lawan 1 atau 2 lawan 1, 3 lawan 1, yang penting gantian bicara. Setelah dilinearkan satu persatu menghilang. Sisa 1 itu pun sisa-sisa napas. Datang Mikana bahwa kalian itu hanya diskusi sama Kristen-Kristen awam. Giliran dites dia lebih awam, dia lebih gabrul daripada yang lain. Kenapa? Data di Bible-nya dirubah-rubah sendiri demi untuk apa? Menuhankan anak manusia. Nauzubillah bin salik orang yang kayak beginian. Mari diskusi baik-baik seperti Bang Freddy. Buka akalmu. Akal itu diberikan untuk dipakai, bukan diparkir. Akal kalau diparkir, ya doktrin masuk, ya selesai sudah. Diskusi bayi data, dia mengemukakan iman, ya iman, ya iman. Gitu ya. Itu Pak Freddy, mohon maaf ya atas selama ini, semoga ada predik-predik lain. Kenapa? Ya tugas kita adalah ya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Alhamdulillah saudara kita di Jumat Berkah ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Allahu Akbar. Banjuma silakan Banjuma. Iya, sorry tadi ada sedikit masalah jaringan. Jadi saya ucapkan selamat menjadi seorang muslim, saudaraku Freddy. Semoga Anda bisa istiqamah menjalankan ketetapan-ketetapan yang menjadi kaidah yang diharuskan dari pencipta kita untuk kita laksanakan. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashir wala nathir faqad ja'akum bashir wa nathir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu menjelaskan ketetapan syariat-syariat, hukum-hukum kami kepadamu. Ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di mana pembawa kabar gembira dan peringatan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini ngapain dinaikin? Turunin anak lonte ini. Enggak usah. Jangan terpancing, turunin. Jangan terpanjang, keluarkan dia, turunin ya. Terusin Bang Joma. Anggap aja mereka nggak ada. Terusin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum isja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada umatnya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat lain. Ya qaumi dahulul ard,
muqaddasatan allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Wahai saudara Freddy, jangan pernah mundur ke belakang ketika engkau sudah melafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka jadikan napasmu sebagai amalan-amalan untuk mengantarmu kepada jannah. Sahabat Freddy, Masya Allah, saudaraku sudah menjadi seorang muslim dengan semangat berapi-api, merelakan, mengorbankan keluarga, harta, bahkan pekerjaan mungkin. Tapi percayalah bahwa apa yang ada di atas muka bumi ini, itu semua hanyalah merupakan senda gurau. Jangankan kita, kaum Musa, Nabi Musa alaihissalam, dikatakan oleh Allah, "Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun." Allah kemudian menyatakan di dalam Al-Quran, orang-orang itu berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan sangat-sangatlah kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Wahai saudaraku Freddy, di kiri kanan muka belakangmu ada orang-orang yang akan mengintai imanmu, akan menyajikan duniawi, akan menyajikan harta, akan menyajikan kemudian kenikmatan-kenikmatan semu. Kuatlah, jangan mau goyah, tetaplah kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kami sebagai saudara-saudaramu, di sini saya sebagai pembina API, Apologet Islam Indonesia. Di tengah-tengah kita ada penasehat, pengawas Bang Sondi, ada Bang Handi, ada Bang Arif sebagai pembina, dan juga teman-teman yang lain, Bunda Rahma, ada Akhi Sugi, juga adalah pembesar-pembesar Apologet Islam Indonesia. Siap kemudian menjadi saudara antum, saudaramu, siap kemudian membela imanmu, siap kemudian memperjuangkan Islammu sampai akhir hayat. Ya, saya kira begitu dari saya. Sekali Anda menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Bang Freddy adalah bagian daripada tubuh kami. Anda sakit, kami pasti akan merasakan sakit. Untuk itu, silakan jalin komunikasi. Di sini ada Bang Handi, bisa bertukar nomor kontak. Kita berkomunikasi dan bersilaturahmi. Di bawah ada laskar-laskar api yang siap untuk mendukung kita semua. Demikian, silakan Bang Handi. Terima kasih. Pak Sondi, sambut dulu. Ya, Bang Hendi. Ya, disambut dulu ya. Bang Sondi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Andi, Ikhwan Filah semua, Gurunda Juma, Gurunda Sugi, semua saudaraku, juga saudaraku yang baru seiman, saudaraku Predik. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum memberikan waktu statement ke Bang Sondi, ada Bang Predi, ada yang mau disampaikan? Ya, makasih Bang Andi. Ini buat Bang Predi, alhamdulillah ya Bang. Hari Jumat Barokah ini Abang udah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ini adalah hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia dari hari-hari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang Predi sekarang udah bagian dari kami. Kita umat muslim ini bersaudara semua Bang. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Sakit di diri Bang Predik berarti sakit di seluruh umat muslim di dunia. Itulah agama Allah ini. Dimanapun agama Allah ini berada, dimanapun manusia berada, tetap satu, Allahu Akbar. Itulah kelebihan agama kita ini. Kita bersaudara tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, ras, negara,
Di saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia adalah bagian dari saudara itu sendiri. Oleh karena itu Bang Freddy, abang luar biasa. Ya, abang luar biasa. Abang terlahir seperti bayi. Dosa-dosa abang sudah dihapuskan, pahala kebaikan abang tidak dihilangkan. Oleh karena itu doakan kami Bang Freddy, doakan kami, karena doa abang ini langsung ke langit ketujuh tanpa ada batasan, langsung terima oleh Allah. Makanya doa abang ini adalah doa yang paling kami butuhkan, setidaknya buat diri kami yang betul-betul ini luar biasa. Bahkan kami cemburu sama abang, Bang. Kami cemburu. Kenapa cemburunya? Sekarang ini abang jauh lebih mulia daripada kami, karena abang sudah hilang dosa, sementara kami masih banyak dosa. Oleh karena itu Bang Freddy, kalau ada apa-apa, marilah saling berbagi, kita saling bercerita kita. Karena abang sakit, berarti juga kami sakit. Mungkin demikian Bang Andi. Selamat datang saudaraku. Masya Allah. Terima kasih Bang. Silakan Bang Freddy, Terima kesan-kesannya kasih, setelah Bang. menjadi mualaf. Bang Freddy, ada yang mau ditanggapi Bang tadi? Tolong dong. Apa yang mau disampaikan buat kita semua? Silakan. Semoga kita semua dalam keadaan berpegang teguh pada tali Allah, dan ketika kematian menjemput kita, semoga kita husnul khotimah semuanya. Itu saja Bang. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan berpegang teguh pada tali Allah, Bang. Jangan sampai kita tercerai atau kita saling membenturkan. Itu aja sih Bang. Masya Allah. Silakan Bang Handi. Ya Allah ya Karim. Makasih ya Bang Freddy. Bang Yuma, strategi apa? Kira-kira kiat-kiat apa Bang Freddy nanti menghadapi keluarganya begitu? Ya ini yang perlu diedukasi, berbagi gitu ya. Silakan. Kalau pengalaman saya ya silent aja dulu Bang Handi. Lakukan aktivitas rutinitas ritual keislaman itu jangan terlalu terbuka gitu ya. Pelan-pelan. Karena pasti mereka shock, itu udah pasti itu. Nah, resiko ini harus kemudian ditanggung ya, karena memang kayak begitu adanya. Jadi pelan-pelan, nanti ketika mereka sudah tahu, ya ajak mereka berdiskusi. Kalau mereka mau berdiskusi baik-baik silakan dilayani. Tapi kalau misalnya mereka tidak mau ya jangan, mending dihindari saja. Saya kira begitu.